kecuali kepada negara, karena itu merupakan hutangnya pemerintah kepada rakyatnya. Jadi saya ini rakyatnya. Kami pernah juga melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi. Narasi yang menyebutkan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia memang tidak berlebihan, sebab Indonesia memproduksi 59% dari total produksi minyak sawit dunia atau sebanyak 45,5 juta ton per tahun. Industri kelapa sawit nasional dinilai berkontribusi membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tak sampai di situ, melalui industri sawit, pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendukung program B30 sebagai salah satu alternatif BBM. Meski demikian, menjadi negara pengekspor terbesar sawit nyatanya membuat rakyat harus banyak kehilangan apa yang dimiliki. Perubahan bentang hutan menjadi perkebunan monokultur sawit dalam skala besar ini menyebabkan fungsi hutan sebagai peranata sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan justru menjadi hilang. Konflik agraria akibat penyerobotan lahan, kerusakan ekologis, kriminalisasi petani, dan pelanggaran HAM juga masih terus terjadi. Sepanjang tahun 2022, setidaknya terjadi 212 letusan konflik agraria, mencakup lebih dari 1,35 juta hektar lahan, dan 346.000 kepala keluarga terdampak. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2021, di mana luas lahan terdampak mencapai lebih dari 500.000 hektar dan lebih dari 198.000 kepala keluarga menjadi korban. Hal tersebut dipicu oleh semakin luasnya konsesi lahan sawit dari tahun ke tahun, di mana berdasarkan data Kementerian Pertanian yang diolah Badan Pusat Statistik tahun 2022, Indonesia ternyata memiliki perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 14 juta hektar. Jika ditelusuri dari total 38 provinsi di Indonesia, diketahui hanya 9 provinsi saja yang tidak memiliki perkebunan sawit. Selebihnya adalah wilayah-wilayah yang diekspansi oleh korporasi-korporasi yang menyumbang deforestasi dan degradasi itu. Sedangkan di Sulawesi Tenggara memiliki luas lahan hingga 70.000 hektar, lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Selatan. Meski tidak signifikan dari sisi jumlah, namun dari sisi luasan wilayah terdampak, itu mengalami kenaikan yang drastis hingga 100%. Begitu pula dari sisi jumlah korban yang terdampak, mengalami kenaikan hampir 50% dibanding tahun 2021. Dominasi konflik kelapa sawit ini ditengarai akibat bisnis tersebut selalu berseberangan dengan kepentingan rakyat yang telah hidup bertahun-tahun di sana. Terlebih, perkebunan kelapa sawit tersebut dilindungi dengan jejaring modal yang kuat, serta terhubung dengan sejumlah perusahaan berskala nasional bahkan global. Ekspansi perusahaan kelapa sawit ini karenanya mengharuskan adanya kebijakan pelepasan kawasan hutan dari pemerintah. Dan tercatat pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit mencapai 6 juta hektar pada April 2022. Lebih dari seperempat atau 28% lahan PKH itu dimiliki oleh 10 grup usaha perkebunan. Lantas bagaimana dengan Sulawesi Tenggara? Dari olah data Datwatch diketahui sebanyak 88.000 hektar hutan lindung dan 66.000 hektar hutan produksi tahun 2022 lalu telah diusulkan turun status ke kementerian terkait untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan. Walhasil, pembukaan kawasan hutan secara masif itu ditengarai menjadi pemicu bencana banjir tahunan di hampir seluruh kabupaten dan dipastikan akan terus terjadi dan membuat penderitaan rakyat.
fakta miris tentang ekspansi kapitalisme melalui industri kelapa sawit ini diperparah dengan temuan Transparency International Indonesia yang menyusun skor transparansi 50 perusahaan sawit di Indonesia. Secara keseluruhan, skor yang dihimpun hanya mencapai 3,50 poin dari skala 1 sampai 10. Upaya tata kelola komoditas sawit yang lebih adil dan berkelanjutan menjadi penting, di mana hubungan antara korporasi dan pemerintah juga perlu diatur dan diawasi untuk mencegah korupsi politik dan konflik kepentingan. Sebab berdasarkan temuan, hanya 26 perusahaan atau sekitar 52% dari 50 perusahaan sawit yang memiliki komitmen anti korupsi perusahaan. Komitmen yang dimaksud berlaku bagi seluruh level pegawai perusahaan. Lembaga ini juga menyebut hanya 5 perusahaan atau 10% yang mau mengungkapkan data pajak secara rinci. Fakta ini sungguh sangat disayangkan. Padahal seharusnya pengungkapan data pajak diperlukan untuk menghindari aliran keuangan gelap dan tindak pidana pencucian uang yang bisa saja dilakukan oleh perusahaan. Beberapa kasus korupsi konglomerat sawit karenanya mesti menjadi pengalaman dan patut diwaspadai. Pimpinan perusahaan sawit PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, adalah salah satu buktinya. Ia dihukum 15 tahun penjara dan uang pengganti 41,9 triliun akibat terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang itu. Kasus serupa juga terjadi di PT Wilmar Indonesia setelah Kejaksaan Agung menetapkan salah satu komisionernya sebagai tersangka. Dampak lingkungan dan sosial dari ekspansi ini tidak henti-hentinya menuai banyak problem di tengah masyarakat, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara. Konflik agraria di UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satunya. Sejak 6 tahun keberadaan wilayah transmigrasi ini, status hak kepemilikan lahan transmigrasi hingga saat ini belum pula terpenuhi. Dari hasil penelitian di lapangan, hingga saat ini masyarakat masih terus memperjuangkan hak yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah pusat dan dinas transmigrasi setempat, sebab telah mendatangkan warga dari daerah asal mereka. Petaka-petaka buah emas ini dipicu oleh regulasi yang cukup liberal. Akibatnya, peluang investasi terbuka secara lebar untuk investor meski dengan permainan yang kotor. Betapa tidak hal tersebut menjadi pemicu setelah diketahui kemudahan dan percepatan proses pembuatan izin usaha oleh pemerintah itu dilegitimasi oleh regulasi dan diduga dengan konspirasi. Tanah itu baru terpakai oleh warga transmigrasi 312 hektar. Selebihnya itu 1188 hektar sudah ditanami kelapa sawit oleh PT Merbau Jaya Indah Raya Group. Jadi kami menuntut, kami mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera distribusikan tanah untuk warga transmigrasi di Arongo dan seluruhnya transmigrasi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepada siapa lagi kami bermohon kecuali kepada negara, karena itu merupakan hutangnya pemerintah kepada rakyatnya. Jadi saya ini rakyatnya. Lahan 2 sudah digusur dan ditanami sawit oleh PT Merbau. Sedangkan seluruh ponsel mungkin ada 5 unit transmigrasi yang